selaku dosen kami. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Pak Aris Jalan Senior kami, sehat selalu Pak Aris. Kemudian selalu dari penyaji ya, calon peneliti Keisha Tanaya ya. Kemudian seminar proposal pagi ini meskipun di tengah hujan kita harus berjibaku pakai mantel tadi ya berangkat. Kalau dosen senior itu berangkatnya pakai motor ya. Karena malu dosen seniornya aja bawa motor ya. Dia juga bawa motor gitu. Baik, selamat ya Keisha, kamu sudah sampai pada tahun ini ya. Saya ngerti mungkin bimbingannya tidak sekali dua kali dengan Pak Aris ya, selalu bimbing ada dinamika dulunya gitu ya. Oke, saya selalu mencoba untuk semangat ya setiap kali membahas tentang proposal mahasiswa atau tahunan. Itu konsekuensi logisnya harus membaca duluan gitu ya. Artinya saya semangatkan untuk membaca apa yang saya tulis gitu ya. Baik, saya awali dari hal yang awal terlebih dulu ya. Judul saudara ini strategi pengembangan infrastruktur desa gitu ya, pendukung pariwisata berdasarkan master plan gitu ya. Kata berdasarkan itu berarti strategi pengembangannya merujuk kepada master plan gitu ya, atau master plan digunakan sebagai arah ya, perumusan strategi, benar begitu ya. Mungkin kalau saya boleh saran supaya tidak seperti laporan gitu ya, karena ini skripsi ya. Mungkin kata berdasarkan itu diganti berbasis. Pendukung kita kan sekarang lagi tren ya, bis, outcome bis, kemudian impact bis gitu ya. Ini jadi master plan bis. Gitu ya. Kemudian saya tanya, master plan itu istilah asing atau Indonesia? Istilah asing. Berarti istilah asing harus tulisannya mirip. Ya ini judulnya ini kayak terkait semua ini ya. Nah ini nanti bisa diperbaiki. Kemudian ada salah tulis sepertinya ya. Saudara nyebut proposal skripsi, yang benar proposal penelitian ya. Seperti skripsi itu tidak ada proposalnya ya, dia langsung jadi gitu ya. Yang proposal penelitian. Oke. Baik, saya masuk ke substansi. Tadi saudara sudah menyajikan ya tulisan saudara ini. Saya ingin memberikan masukan ya, saya tadi diminta masukan gitu ya, kalau tidak nanti jadi nggak afdol gitu ya. Yang pertama adalah terkait latar belakang saudara. Saudara membuka latar belakang dengan menyajikan satu hasil riset empiris dan kemudian data gitu ya. Nah, cuman sayangnya yang saudara sebutkan terkait dengan data itu data di kota Yogyakarta, bukan di provinsi. Kalau di provinsi ini masih bisa diterima ya. Kalau di kota Yogyakarta itu kemudian tidak ada jembatan argumentatifnya untuk saudara pakai menjelaskan gunung itu. Benar ini gunung itu ya, benar ya, gunung itu. Nah, sehingga data saudara ini kalau saya bilang ini terkesan ada jarak antara apa yang saudara sajikan dengan apa yang akan saudara teliti. Boleh begitu, semisal boleh saja menggunakan data yang lain karena kita anggap itu ya mirip lah atau ada keserupaan. Tetapi itu tidak ada penjelasan, jembatan argumentatifnya itu tidak muncul. Kenapa kemudian saudara menggunakan kota Jogja? Apakah di gunung tidak ada datanya? Ya itu berarti ini kan kelemahan penelusuran kan, berarti yang seharusnya di sini akan lebih perfect kalau data yang sudah munculkan adalah gunung itu. Saya yakin sebagai kota wisata ada, apalagi sekarang gunung itu yang masif ya perkembangan wisatanya gitu ya. Kalau terpaksa atau memaksakan diri memunculkan data dari luar gunung itu atau kota Jogja di sini, ini harus ada jembatan argumentatifnya. Konsekuensinya
kemudian salah ketik ya, misal ini langsung DI, misalnya di paragraf kedua di halaman pendahuluan langsung saudara bentuk kepala BMPSD DI. Ini artinya dipanjangkan dulu ya, daerah istimewa Yogyakarta dalam kurung DI. Baru kemudian saudara boleh menyebut singkatan ya, setelahnya. Ini hal yang kecil gitu ya, tetapi cukup mengganggu konsentrasi review. Nah, kemudian beberapa kali saudara menyebut tentang sosial di halaman 4 terkait dengan perencanaan infrastruktur dasar gitu ya. Saya kira supaya tidak terjadi mispersepsi dengan pembaca, minimal saudara harus spill ya, harus munculkan sedikit apa sebenarnya yang dimaksud infrastruktur dasar itu di pendahuluan. Sedikit saja, karena nanti penjelasan banyaknya dari kajian ini gitu ya. Itu perlu disamakan dulu persepsinya apa sebenarnya yang saudara maksud gitu ya. Kemudian ini maksudnya apa sih, kenapa harus begitu? Ini dibutuhkan calon peneliti atau seorang peneliti dalam melakukan framing awal. Framing awal, karena ini nanti akan banyak nih saudara menyebutnya gitu ya. Itu. Terus kemudian ada beberapa yang saya lihat tidak konsisten, saudara. Semisal di perumusan masalah. Perumusan masalah yang pertama adalah bagaimana strategi pengembangan infrastruktur. Oke, ya. Itu bagaimana. Kemudian yang nomor 2 itu mungkin lebih cocok ke bagaimana mungkin ya. Karena saudara ini kan mengeksploratif, mendeskripsikan, bukan apa kendalanya. Bagaimana kendala yang dihadapi. Sehingga bagaimana kendala itu mempengaruhi gitu ya, bukan tidak sekedar kendalanya kekurangan keuangan gitu ya, enggak begitu. Bagaimana kemudian kendala itu mempengaruhi segala aspek yang terkait fokus riset saudara. Kemudian nomor 3 juga ya, bagaimana solusi yang dilakukan atau bagaimana solusi apa itu yang dirumuskan gitu, atau yang sudah ada ya. Kalau solusi ini sebenarnya yang ingin saudara dapatkan itu solusi yang sudah ada atau solusi yang akan saudara munculkan. Jadi ya, solusi bisa dua gitu ya, bisa yang sudah dilakukan selama ini atau yang mungkin belum, yang bisa ditawarkan oleh calon peneliti gitu ya. Kemudian di tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan, kalau melihat latar belakang saudara di situ secara eksplisit saudara merumuskan di halaman 4 ini. Penelitian ini akan merumuskan strategi pengembangan infrastruktur. Akan merumuskan. Maka harusnya tujuan penelitian yang pertama bukan mengetahui, harusnya kalau saudara konsisten ya merumuskan, itu merumuskan strategi pengembangan infrastruktur dasar pariwisata berbasis master plan. Rumusan strategi yang harus saudara, jadi tidak sekedar mengetahui. Kemudian yang B atau C, saya sarankan saudara naikkan derajat penulisnya ya, itu menjadi analisis B, bukan mengetahui kendala tapi menganalisis kendala yang dihadapi. Yang C, kemudian menganalisis solusi ya. Itu saya kira meningkatkan atau menaikkan derajat analitis saudara. Berikutnya di bab 2 ya, tinjauan pustaka. Saya agak kehilangan kata ya kan. Ketika di bab 1 saudara menulis sebanyak 8 kali tentang partisipasi sosial atau partisipasi masyarakat ya, itu banyak, 8 kali itu hal yang cukup masif ya. Tetapi kemudian di bab 2 itu hilang sama sekali, nggak ada. Terus apa ini? Apa ini? Sekedar aksesoris ya, lupa gitu ya. Kenapa kemudian hilang? Kalau hilang harusnya, karena tulisan itu harusnya definisi terstruktur dan sistematis itu harusnya muncul ya. Nah, saya kira ini bisa. Kenapa hilang? Kenapa? Atau saudara tidak berpikir tentang itu?
satu social participation itu kan satu konsep yang sangat tidak main-main gitu ya. Itu harusnya saudara munculkan tuh di sini. Nah itu. Kemudian kajian literatur saudara ini saya lihat sebenarnya tulisan saudara ini ya sudah lumayan bagus lah sebagai seorang pemula. Tapi sayangnya ya rujukan penelitian terdahulu cuma 3. Nah, iya memang. Ini saya kira sekarang kan zaman AI ya, zaman teknologi, Google bisa dibuka kemana-mana, ada riset mana yang bisa digunakan ini. Ya minimal kalau saya bilang agar ini skripsi soalnya ya beda kalau kemudian ini tugas akhir. So, anak-anak D1 gitu ya, dan 3. Ini kalau bisa ya 10 lah gitu ya. Cari 10 riset saya kira gampang itu. Apalagi pakai aplikasi Publish and Perish itu ribuan jurnal dalam kata kunci yang sama bisa didapatkan seketika gitu ya. Nah, ini akan memperkaya pengetahuan dan pemahaman saudara sebelum terjun ke lapangan nanti. Ya. Kalau bisa itu diperbanyak ya penelitian terdahulunya ya. Kalau saran saya minimal 10 ya, 10 penelitian kemudian 10 tahun terakhir agar semakin kaya penelitian saudara. Nah kemudian ada istilah yang menurut saya agak terganggu ya, sebagai calon peneliti itu di halaman 12 di penutup ketika membahas tentang penelitian terdahulu ini kemudian membuat kesimpulan. Kemudian belum ada penelitian yang meneliti kendalanya. Kata belum ada itu adalah kata yang sangat mengganggu. Kenapa? Karena kebenaran absolut seolah. Ya. Padahal harusnya minimal ada. Misal kalau tidak ya belum ditemukan gitu ya. Belum temukan ini maksudnya banyak hal ya faktornya ya. Tapi kalau belum ada itu adalah kebenaran absolut gitu. Seolah-olah di dunia ini nggak ada gitu. Ini bahaya ini sebagai cara pandang seorang peneliti gitu ya. Apalagi kualitatif ini ya. Ini bahaya. Kemudian diksi. Nah, jadi belum ditemukan. Oke, kemudian saya beranjak ke kerangka teori. Saya tanya kepada saudara. Di kerangka teoritis saudara, apa grand teori yang saudara gunakan? Jadi grand teori yang saya gunakan itu dari buat tulisan development theory atau teori pengembangan pariwisata. Jadi kalau di proposal saya itu ada di halaman 13. Oke, yang A4A itu ya? Iya, yang 4A. Oke, saudara bisa, apa bedanya grand teori dan middle teori? Grand teori dan middle teori. Ini penting. Kalau menurut saya, karena saya Oke, tidak apa-apa. jadi kalau menurut saya grand teori itu adalah teori yang digunakan sebagai acuan utama dalam penyusunan proposal atau karya tulis lainnya. Dan kalau middle teori itu mungkin pecahan dari grand teori atau juga mungkin teori yang mendukung dari grand teori tersebut. Oke, gitu ya. Oke, baik. Jadi ya tidak salah amat sih ya, gitu ya. Tapi kalau kita membaca literatur ya, teori tourism development teori itu sebenarnya adalah middle teori. Dan middle teori kalau saudara detail ya bacanya. Kemudian apa dong grand teori? Grand teorinya sebenarnya ada 2 alternatifnya. Karena saudara ini menggunakan master plan sebagai basis ya penyusunan strategi, itu bisa menggunakan theory of planning-nya Andreas Maladi ya. Itu theory of planning itu sebagai grand teorinya. Jadi grand teori itu sebagai teori payung dia masih sangat bersifat dasar dan filosofis. Nah baru kemudian turun ke middle teori ya, itu teori tengah itu sudah merumuskan yang adanya indikator, misal sudah mulai muncul tuh. Ini kayak seperti yang teori yang sudah pakai di tourism development, dia sudah mulai rigid menyebut bahwa tourism ini loh terkait dengan attraction, accessibility, amenities, itu dia mulai ini adalah teori tengah ya, atau middle ring teori. Jadi saya sarankan saudara munculkan grand teori terlebih dulu ya, baru kemudian masuk ke middle ring teori, kemudian ke applied teori. Applied teori udah benar sih, saudara mengutip tentang standar wisata ya kan, mudah-mudahan itu applied teori. Ya. Tawaran saya sih grand teori bisa menggunakan itu, atau saudara bisa
bisa menggunakan terkait dengan teori di atasnya, yaitu teori apa? Development theory. Ya, development. Jadi ini kan saudara tourism development theory ya kan. Di atasnya itu ada yang namanya development theory, teori pembangunan. Cuman resikonya saudara karena ini terkait dengan pariwisata, dia menggabungkan, kalau saya baca, menggabungkan 3 grand teori ya. Yang pertama terkait dengan teori stage of economic growth ya, itu teorinya Rostow ya. Kemudian ada economic development, itu teorinya Todora ya. Kemudian capability approach ya, teorinya Sen ya. Ada tiga teori di dalam payung teoretiknya yang bisa saudara gunakan. Terserah saudara mau menggunakan mana, yang penting teorinya harus ada nih cara berpikir seorang peneliti. Dan itu harus mewarnai ya semua teori yang saudara gunakan. Itu. Kemudian saya ingin tanya nih, hampir sekitar 11 halaman saudara membahas tentang kerangka teoretik ya. Tetapi saya tidak menemukan teori yang akan saudara gunakan untuk menganalisa terkait dengan kendala dan solusi sebagaimana disebutkan di rumusan pasal. Itu kenapa? Kalau misal teorinya memang saya belum menemukan Pak, cuma kalau di bagian itu ada sebelum gambar rangka pemikiran itu sudah saya kasih penelitian terdahulu yang membahas mengenai kendala dan solusi. Ya, penelitian terdahulu kan beda lagi dengan kajian teoretiknya. Jadi penelitian dahulu itu adalah fakta-fakta empiris yang ditemukan oleh para peneliti sebelumnya, tetapi juga harus didukung. Makanya mengapa kemudian strukturnya setelah penelitian terdahulu kerangka teoritis. Jadi harus ada visual analisanya, ya, teori analisa yang digunakan, ya, yang harus digunakan itu harusnya ada. Tiba-tiba hilang. Kemudian nanti saya khawatirnya begini, nanti tiba-tiba setelah penelitian, sebelum melakukan hasil dari pembahasan, kemudian kendala dan solusi ini didekati dengan apa? Karena tidak ada teorinya sama sekali. Ini harusnya ada nih, saudara, kendala dan solusi ini harus ada kerangka teoretiknya. Sebenarnya kalau terkait ini berlanjut kepada master kerangka pemikiran saudara ya. Kendala itu kalau menggunakan pendekatan teori itu sebenarnya ada teori kendala itu kan menyajikan 3 fokus, ada 5 fokus ya. Pertama adalah kendala struktural ya. Kemudian ada kendala resource atau kendala sumber daya. Kemudian ada kendala teknis operasional. Kemudian ada kendala sosial kultural dan kendala kelembagaan. Nah, ini saudara itu harus muncul tuh. Ya, kenapa? Karena saudara tidak ada teori yang membahas tentang kendala dan solusi, sehingga saudara ini seolah-olah lepas gitu. Puzzle-nya bolong gitu ya. Puzzle-nya belum lengkap. Gitu ya. Sehingga di kerangka pemikiran saudara itu ketika membahas ya tentang kendala di bagian bawah, ini penelitian belum dilakukan tapi kendalanya sudah ada. Ya. Harusnya di situ muncul kategorisasinya saja, kategori kendalanya saja. Kendalanya sudah langsung muncul, keterbatasan anggaran dan sumber daya. Nah, saya tanya, keterbatasan anggaran itu masuk di dalam kendala apa? Dari 5 yang saya sebut tadi. Nah, anggaran. Nah, gitu. Anggaran itu masuk juga di dalam kendala struktural. Struktural ini jangan bilang itu struktur organisasi itu ya, enggak. Kendala struktural yang harusnya masuk. Nah, sumber daya beda lagi sendiri ke sana, kendala sumber daya. Jadi di kendala itu masukkan kategorisasinya. Kalau saran saya 5 kategorisasinya tadi. Kalau solusi nanti linear dengan apa yang muncul di kendala. Kemudian saya agak bingung ya ketika master plan ini saudara letakkan justru di tengah ya. Padahal perumusan strategi itu katanya berbasis master plan ya. Kalau saya
Kalau begini berarti master plan digunakan sebagai mediatori namanya, bukan basis plan. Kalau dia sebagai basis, ya, harusnya perlu di atas tuh sebagai titik awal analisis. Karena aku berdasarkan ya gitu ya, benar ya. Kamu kan nanti akan menggunakan master plan ini sebagai rujukan ya, rujukan dalam kemudian menyusun atau merumuskan strategi gitu ya. Jadi gunakan master plan itu sebagai titik awal analisis. Dia tidak diletakkan sebagai mediatori. Nanti bisa dirumuskan ulang ya. Kemudian yang saya tidak temukan, kalau sesuai dengan panduan skripsi itu ada bagian D, pertanyaan penelitian. Ini sebenarnya nggak ada pertanyaan penelitian ini, sehingga nanti tambah bingung nih. Mungkin memang kalau untuk peneliti profesional ya, atau peneliti ahli, atau peneliti yang sudah berpengalaman memang nggak usah muncul penelitian, cukup rumusan masalah yang akan pandu saya gitu ya. Tapi saya lihat di panduan skripsi kita ini karena peneliti pemula mahasiswa itu ya, di panduan skripsi itu ada yang namanya pertanyaan penelitian di bagian D, atau kalau penelitian kuantitatif dia adalah pengetahuan hipotesis. Jadi saudara perlu memunculkan pertanyaan penelitian. Nah, kemudian masuk di bab 3 di metode penelitian. Penelitian saudara adalah kualitatif deskriptif ya, benar ya. Tapi dari itu penelitian digunakan untuk alasan mengurai ada rekaman dalam tadi ya. Terus, digunakan dalam untuk membantu memahami dan saja dilakukan secara mendadak, ya. Oke. Kalau saran saya oke lah kualitatif deskriptif. Tetapi kalau mau naik derajatnya, ya, itu adalah dengan pendekatan deskriptif eksploratif studi kasus. Kalau hanya deskriptif itu seperti saudara memotret, hanya menjelaskan saja hasil potretnya. Ya, tetapi kalau studi kasus, saudara bisa dalam nih, bisa dalam kenapa kemudian didalami lagi, kenapa bisa begitu, ya kan? Sehingga deskriptifnya adalah deskriptif eksploratif. Saya karena ini kan nanti deskripsi itu kan epilog ya istilahnya dalam studi. Ini adalah bagian penutup saudara ketika menuntaskan studi. Kalau saran saya naikkan derajatnya, ya. Mungkin sama, effortnya saya yakin ya ke lapangannya juga sama, nanti kedalaman analisanya. Itu sih saran saya. Kemudian ini penulisan sinasi ya, di halaman 32-33 ya. Ini analisis tematik dari Aristoteles ya. Ini cara penulisan sinasinya saja yang menurut saya bermasalah. Harusnya tidak per tahap saudara ada sinasinya, cukup di depan saja gitu ya. Adapun tahapan dalam melakukan analisis tematik berdasarkan pada Aristoteles, kemudian dalam beberapa gitu ya. Sebagai berikut, udah satu kali aja, jadi tidak per tahap ada sinasinya ini. Agak rame ini jadinya. Ini cukup di depan aja mbak ya. Terus ya oke ya betul analisis tematik saya lakukan. Nah, cuma nanti harus saudara harus jeli dalam membagi pemilihan temanya ya. Begitu saja. Kemudian apa ya? Observasi sudah ada, wawancaranya juga sudah ada. Nah, pertanyaan-pertanyaan dulu wawancara ini karena tidak ada pertanyaan penelitian, jadi saya tidak bisa mengkonfirmasi ya ini sudah relevan tidak ya pertanyaan penelitian atau relevan dengan rumusan masalah gitu. Kita jadi agak ya kalau misal contoh wawancara kepada Panglima kalau bertanya infrastruktur apa saja yang saat ini diprioritas untuk mendukung kegiatan pariwisata. Oke, saya tanya, pertanyaan ini mendukung rumusan masalah yang berapa? Rumusan masalah Panglima.
Enggak, ini kan satu butir pasti dia menjawab ini ya. Ini menjawab pertanyaan nomor 1 itu menjawab rumusan masalah yang mana? Kira-kira kontribusi terhadap rumusan masalah itu berapa? Ini 1. Oke, ya. Jadi nah, kalau ada pertanyaan nanti kita bisa mengkonfirmasi. Atau bagusnya gini, memang kita di sini ada kode nih, misal nih kode angka di depan ini sebenarnya agar saudara nanti gampang menjawab. Misal 1.1 itu adalah menjawab atau berkontribusi menjawab rumusan masalah 1. Pertanyaan 1 menjawab rumusan masalah 1. Itu rumusan masalah ditaruh di depan kode. Ini agar memudahkan saudara, ya, memudahkan saudara kontribusinya terhadap rumusan masalah berapa, ya. Kalau kontribusinya ke rumusan masalah yang kedua, ya berarti 2.1 itu pertanyaan pertama untuk kontribusi pada rumusan masalah yang kedua. Ini untuk memudahkan saja saran saya, ya. Karena supaya tidak bingung, ya. Apalagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu lebih cepat saudara bisa jawabnya. Oke, saya kira itu saya kembalikan ke nanti Pak Aris. Terima kasih. Terima kasih Pak Amru. Hal yang paling menyenangkan buat saya adalah ketika menghadiri sempro sebagai dosen pembimbing. Hal yang menyenangkan buat saya adalah ketika menghadiri seminar proposal penelitian mahasiswa bimbingan saya. Kenapa saya senang? Karena ada surprise di situ. Ada hal-hal yang kadang-kadang saya pikir sudah oh iya ternyata. Tadi terakhir yang paling kaget ternyata namanya ditulis berkali-kali. Saya pikir surprise. Dan yang menyenangkan berikutnya adalah semua pembahas itu kan berusaha menaikkan grade, menaikkan level penelitian Anda agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sehingga kemudian itu juga surprise buat saya. Kenapa? Karena kemudian ilmu yang saya dapatkan dari seminar proposal itu bisa kemudian satu, memperkaya buku yang akan saya tulis berikutnya, karena kan saya selalu memperbaharui buku metodologi ya. Terus yang kedua bisa saya ajarkan ketika saya di kelas. Saya ajarkan di sosiologi dalam konteks teori maupun dalam metode penelitian yang juga saya ampu di kelas. Jadi itu yang saya bilang, saya bersyukur pada Tuhan bahwa saya bisa dihadirkan di acara ini. Dan saya lihat tadi Pak Amru berusaha untuk meningkatkan derajat ya, meningkatkan derajat penelitian kami. Jadi saya pikir it's okay, nanti perbaiki sesuai dengan arahan beliau. Kemudian yang menggelitik buat saya adalah kalau soal judul oke tadi berdasarkan diganti berbasis ya, saya pikir itu lebih keren ya, berbasis master plan based kalau bahasa internasional. Tapi silakan berbasis master plan, silakan. Saya pikir it's okay. Nah, yang menggelitik buat saya adalah kalau kemudian ada pertanyaan, apa bedanya skripsi karya Mbak Kesa Tenaya dengan skripsi karya mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata atau salah satu fakultas di Ilmu Budaya UGM? Harus ada bedanya itu, karena kalau nggak ada bedanya lebih baik kalau tamatan Sekolah Tinggi Pariwisata. Nah, maka kemudian ada beberapa ciri yang saya pikir penting dan itu harus diingat. Harus ada bagian di dalam skripsi Anda nanti yang menjelaskan aspek pertanahannya dan keterkaitan aspek pertanahan dengan infrastruktur dasar pendukung pariwisata. Dan sesudah itu ada lagi yang sangat menjadi ciri khas STPN, yaitu peta. Ya. Jadi nanti harus dibawa, nggak ada alasan Pak, saya kan ngomong pariwisata, tetap ada petanya, minimal peta objek wisata, minimal peta administrasi, minimal peta penggunaan tanah, karena infrastruktur dasar dibangunkan lewat kondisi penggunaan tanah tertentu gitu ya. Jadi itu harus menjadi ciri. Kemudian yang berikut, coba tayangkan di kerangka teoritis. Itu yang menggelitik juga karena oh ya surprise buat saya. Saya pikir sudah oke gitu ya. Oke. Nah, ini kan namanya kerangka teoritis, tapi nggak ada teorinya. Ya. Sehingga tadi kemudian oleh Pak Amru dikritik. Kan tidak jelas itu, kan tidak jelas tourism development theory itu teori yang mana, yang middle, general atau technical. Ya, saya pikir itu juga surprise buat saya. Oh iya, gitu ya. Dan kemudian nanti kan
kalau bicara kendala dan solusi pakai teori yang mana. Sehingga ini lebih, kalau saya lihat lebih fokus pada konsepnya. Konsep atraksi, konsep amenity, konsep aksesibilitas, konsep fasilitas tambahan. Sehingga kemudian ini sebetulnya kalau dilihat begini bukan kerangka teoritis tapi kerangka konseptual. Kalau kerangka teoritis teori yang harus diperjuangkan, dipromosikan, gitu ya. Jadi saya pikir itu bagian penting dan surprise buat saya yang masukan dari Pak Amri tadi itu. Kemudian yang berikut juga menarik kerangka pemikiran. Banyak surprise yang saya dapatkan hari ini. Kerangka pemikiran, bagian alirnya. Ya itu. Surprise juga buat saya, oh iya betul. Kalau Anda sudah tahu kendala, sudah tahu solusi, terus ngapain lagi ke lapangan? Iya betul juga. Maka kemudian tadi Pak Amri kasih solusi. Solusinya tentu pertama gunakan teori untuk menganalisis kendala, itu pentingnya teori ya. Supaya kita tidak terjebak dengan seperti penelitian yang sia-sia itu. Nah, maka kemudian nanti gunakan teori itu, yang ini disimpan dan harus dipahami bahwa yang ada di kerangka pemikiran ini baru bersifat konseptual, ya belum bersifat empirikal. Nah, yang empirikal nanti diambil dari lapangan. Berikutnya di operasionalisasi penelitian antara subjek dengan informan. Itu juga surprise buat saya. Jadi itu yang sebenarnya saya suka menghadiri seminar proposal. Coba perhatikan. Kan hampir mirip itu ya, subjek penelitian, tekniknya purposive, penetapan informan purposive juga. Nah, kemudian pertanyaannya apa bedanya? Harus dijelaskan baik di skripsi, baik di naskah tertulis ini maupun di slide bahwa kalau yang subjek penelitian itu masih bersifat kategoris, oke? Yang penetapan informan itu sudah bersifat individual, sehingga ketika sudah bersifat individual baru bisa dihitung. Jadi kan itu runtut ya, logikanya runtut. Dari mulai kategoris, kemudian individual baru dihitung jumlahnya, gitu ya. Kemudian apalagi yang surprise buat saya? Oh ya tadi itu yang nama saya berulang-ulang ditulis ya di tab analisis. Saya pikir itu dan nasihat saya tetap semangat dan nanti kalau datang ke Kelurahan Pucung, salam buat Pak Lurah, kemudian cari homestay yang aman karena saya ingin mahasiswa saya aman ya, aman, nyaman, tapi penelitiannya tetap fokus. Saya pikir demikian, saya kembalikan pada moderator, terima kasih.